Bank Indonesia memastikan proses redenominasi tidak akan membuat daya beli masyarakat terdampak, termasuk tidak akan berefek pada berkurangnya nilai rupiah itu sendiri. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso menegaskan, redenominasi rupiah sebatas penyederhanaan jumlah digit pada pecahan atau denominasi rupiah. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menganggap redenominasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. BI pun memastikan proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antara seluruh pemangku kepentingan. Saat ini, rancangan Undang-Undang Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas jangka menengah tahun 2025 hingga 2029. Persaingan mobil di Indonesia makin panas sepanjang 2025. Data penjualan dari Januari hingga Oktober tahun ini menunjukkan merek-merek asal China mulai menguasai pangsa pasar otomotif tanah air. Menariknya, BYD berhasil menempati posisi teratas sebagai brand mobil China terlaris di Indonesia. Berdasarkan data penjualan wholesale, BYD mencatat volume tertinggi dengan 30.670 unit dan menguasai 4,8% pangsa pasar nasional. Posisi berikutnya ditempati Chery dengan 16.720 unit dan market share 2,6%, disusul Wuling yang menjual 13.679 unit atau setara 2,2%. Dominasi merek China ini menunjukkan bahwa pasar otomotif Indonesia mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya brand Jepang seperti Toyota, Honda, dan Daihatsu bisa tenang karena selalu mendominasi, kini brand mobil China mulai mengancam persaingan dengan masuknya pemain baru yang fokus pada kendaraan listrik dan SUV. Bank Indonesia melaporkan hasil survei konsumen periode Oktober. Hasilnya, keyakinan konsumen membaik. Indeks keyakinan konsumen atau IKK untuk periode Oktober berada di 121,2, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 115 dan menjadi yang tertinggi sejak April atau dalam 6 bulan terakhir. IKK di atas 100 menunjukkan konsumen percaya diri melihat perekonomian saat ini hingga 6 bulan yang akan datang. Pada Oktober, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi tercatat sebesar 74,7%, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 75,1%. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan utang sebesar 11%, relatif stabil dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 11,2%. Lebih lanjut, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan sebesar 14,3% lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 13,7%. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengakui industri baja saat ini tengah menghadapi penurunan permintaan yang cukup tajam. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga melanda hampir seluruh negara di dunia. Faisal menjelaskan, penurunan sektor properti menjadi penyebab utama lesunya permintaan baja global. Karena sektor tersebut merupakan pengguna terbesar baja. Akibat penurunan itu, banyak negara produsen baja kini berlomba-lomba mencari pasar baru agar produknya tetap terserap. Indonesia yang memiliki pasar besar menjadi salah satu sasaran ekspor dunia. Dirinya menekankan pemerintah tengah berupaya menjaga agar kondisi ini tidak semakin membebani industri dalam negeri. Penutupan pemerintahan federal Amerika Serikat sepertinya akan segera berakhir. Sebelumnya, shutdown sudah berlangsung rekor terlama sepanjang sejarah Paman Sam atau 40 hari. Para senator Amerika Serikat mencapai kesepakatan bipartisan pada Minggu yang akan melanjutkan pendanaan federal. Shutdown masa pemerintahan kedua Presiden Donald Trump tersebut telah memaksa banyak operasi pemerintah terhenti. Kesepakatan antara senator Partai Demokrat dan Partai Republik muncul ketika pihak berwenang memperingatkan kiamat perjalanan udara di seluruh Amerika.
Penutupan telah berdampak pada dibatalkan atau ditundanya ribuan penerbangan selama akhir pekan karena banyak pekerja pemerintah dirumahkan atau bekerja tanpa gaji. Berbagai media melaporkan bahwa para anggota parlemen telah mencapai kesepakatan sementara untuk mendanai pemerintah hingga Januari. Sebelumnya, pembahasan mentok terkait antara lain subsidi perawatan kesehatan dan pemecatan pegawai federal oleh Donald Trump. Namun kesepakatan itu tidak mencakup tuntutan utama Partai Demokrat soal perpanjangan subsidi kesehatan melalui Undang-Undang Perawatan Terjangkau yang akan berakhir pada akhir Desember. Namun kesepakatan menyebut ada jaminan dari Partai Republik bahwa akan ada pemungutan suara pada bulan Desember atas rancangan undang-undang yang dipilih oleh Partai Demokrat untuk memperpanjang subsidi tersebut. Perlu diketahui, subsidi itu akan digunakan oleh lebih dari 20 juta warga Amerika untuk mengurangi biaya asuransi kesehatan yang dulunya dikenal dengan nama Obamacare.